Hmm, saya mau cerita, boleh Miss Yuni? Oke, silahkan cerita, tapi harus ingat ya, harus jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Kan saya di Hong Kong sudah 22 hari Miss Yuni ya. Terus selama di sini saya itu tertekan. Yang pertama karena saya dapat tempat tidur itu tidak layak Miss Yuni menurut saya. Saya cuma dapat tempat tidur itu matras yoga itu loh Miss Yuni yang cuma sampai di paha aja, sedangkan betis ke bawah itu nggak kena matrasnya gitu. Terus saya tuh bingungnya kan bentar lagi di sini katanya musim dingin ya Miss Yuni. Tapi bentar lagi kan musim dingin di Hong Kong katanya teman-teman. Terus saya tuh nggak dapat baju hangat ya, maksudnya majikan juga nggak tanya saya punya baju hangat apa enggak. Terus yang kedua itu saya makannya di sini tuh cuma mie sebungkus sehari Miss Yuni. Sebenarnya majikan nggak ada omongan saya boleh cuma makan mie sehari sebungkus, tapi dulu tuh pernah waktu kejadian yang saya curhat ke agent masalah majikan tuh marah-marah, terus sampai bilang sama saya kalau saya tuh mau diinterminate, tapi nggak diinterminate sampai sekarang. Terus saya mau makan makanan di sini juga sungkan Miss Yuni, soalnya pernah waktu pertama datang orangnya bilang gini ke saya, di sini ada makanan buat anakku sama kamu. Aku kan nggak makan di sini. Ini makanan bisa buat kamu sama anakku kalau kamu mau. Nah kan waktu saya sambil kerja kadang-kadang saya makan makanan di situ ada es krim 2 Miss Yuni. Nah waktu kejadian saya habis curhat ke agent itu orangnya marah terus diungkit-ungkit masalah es krim. Nah sejak saat itu saya mau makan makanan di sini tuh jadi sungkan sendiri gitu loh Miss Yuni. Nanti takutnya kalau saya makan di sini tuh diungkit-ungkit lagi, makanya saya makan makanan sisa cecenya yang terdahulu yang mie itu Miss Yuni. Jadi saya sehari cuma makan mie sebungkus. Terus yang kedua majikan saya itu kan ngasih saya cuma CC aja, visa itu loh Miss Yuni. Nah waktu itu saya masakin anaknya nggak ada sayur, terus orangnya komplain kenapa kok nggak ada sayur gitu. Oh ya udah besok saya beli, tapi orangnya nggak pernah ngajarin saya belanja yang murah di mana. Ngajarinnya cuma di kayak minimarket gitu loh, kan udah ada harganya, bisa bayar pakai visa itu kan. Nah akhirnya saya beli, terus orangnya marah kenapa kok kemahalan gitu kan. Saya bilang saya nggak tahu harga di sini, saya belum diajarin. Nah kan kamu bisa inisiatif gitu. Dan itu saya udah inisiatif beli Miss Yuni, tapi masih disalahin. Terus sampai sekarang tuh diungkit-ungkit katanya saya itu nyuri uangnya, padahal itu kan makanannya buat anaknya Miss Yuni. Terus orangnya bilang kamu jangan bikin anak saya sebagai alasan kamu habisin uang saya, padahal itu emang buat anaknya Miss Yuni yang uang belanja itu. Terus juga waktu itu saya dikasih patadong, tapi saldonya habis, akhirnya saya isi pakai uang saya sendiri kan. Nah terus selama setiap minggu itu saya nganterin anaknya ke center gitu loh Miss Yuni, kayak tempat pertemuan kayak bapak sama ibu yang habis cerai itu Miss Yuni paham nggak? Nggak paham. Yang di pos BT. Nah itu pakai saldo patadong saya itu Miss Yuni. Terus katanya harusnya kamu minta, tapi orangnya nggak pernah nawarin. Jadi saya kalau mau minta juga sungkan Miss Yuni. Terus kemarin saya kan sempat pertama kali di sini kan saya kan sempat bilang ke orangnya, Miss maaf ini sapunya rusak gitu, mau dibelikan yang baru, aku bilang gitu. Terus kata orangnya iya nanti tak belikan, tapi nggak dibelikan. Nah pas waktu nyapu itu kan karena sapunya jelek Miss Yuni, jadi saya saya kan nyapunya jadi nggak maksimal, orangnya protes. Akhirnya saya cerita ke agent itu kan Miss Yuni, sama anaknya kan suka mukul-mukulin saya gitu kan Miss Yuni. Anaknya udah besar, umur 8 tahun. Terus saya bilang ke agent juga anaknya suka mukul lah. Mungkin agent bilang ke majikan saya, katanya saya tuh bikin trik buat ngejelekin keluarganya. Makanya saya diancam mau diinterminate sama mau dibilang ke imigrasi itu Miss Yuni, biar saya nggak bisa kerja di Hong Kong, di Taiwan, atau bahkan di Singapura. Bahkan kalau saya balik ke Indonesia juga nggak bisa kerja. Sayangnya nggak ada rekamannya waktu orangnya ngancam saya itu, tapi kalau yang
selama ini yang tiap hari selama 20 hari saya dimarahin tuh saya ada rekamannya. Sama yang kemarin itu orangnya pernah marah ke saya karena anaknya kan nggak tidur. Maksud saya itu mau nidurin anaknya itu pelan-pelan gitu loh Miss Juni, nggak langsung ditidurin, orangnya marah gebrak-gebrak. Terus kan matras saya itu tempatnya di kamar anaknya, orangnya bilang gini, kamu jangan berani-berani buka kamar anak saya ya, kalau saya dengar kamu buka kamar anak saya kamu dalam masalah. Kan padahal waktu itu saya belum ngeluarin matras saya, jadi saya tidurnya cuma pakai alas yang kayak itu, kayak gabus itu loh Miss Juni. Tapi karena udah malam, udah semakin dingin, jadi saya beraniin masuk kamar anaknya pas sudah orangnya tidur. Jadi kayak gitu Miss Juni. Menurut Miss Juni saya harus gimana? Saya mau laporan ke agent lagi itu, saya takut nanti jadi masalah besar lagi kayak kemarin itu Miss Juni. Oke. Saya nggak tahu nih harus ngomong apa sama kamu, karena sekali lagi seperti yang sampean katakan di situ bahwa maji kamu dan agentmu tidak saling memahami, bener gak sih? Jadi agentmu tidak suka kamu komplain ke dia gitu, seperti itu? Enggak, agentnya mendengarkan Miss Juni. Nanti kan agentnya bakal bilang ke majikan yang saya omongkan, tapi majikannya kayak seakan-akan yang saya bilang ke agent itu saya ngarang gitu loh Miss Juni. Sebenarnya agent saya dibilang lumayan membantu, tapi ya kalau agent saya ngomongin komplainan saya ke majikan itu dibilangnya saya bikin-bikin gitu loh Miss Juni, padahal saya ada buktinya semuanya, saya fotoin juga gitu loh. Jadi saya nggak asal ngomong waktu ke agent. Nah, majikan kiranya saya itu bikin-bikin trik buat jelek-jelekin keluarga di sini gitu loh Miss Juni maksudnya. Oh, tapi sebenarnya kan kamu mengatakan itu dengan benar dong, benar nggak sih? Iya, ada fotonya, nanti kalau mau Miss Juni saya kirimin juga bisa. Oh enggak, saya nggak perlu, nggak apa-apa, saya nggak perlu. Yang saya ingin katakan adalah sebenarnya agentmu membantu kamu dengan baik dong, benar nggak sih? Tapi saya juga bingung, agent saya ini di depan saya sih welcome sekali mendengarkan curhatan saya, tapi saya nggak tahu di belakang saya gimana Miss Juni. Jadi kayak masih abu-abu gitu loh, apalagi saya baru di sini, terus saya juga nggak ada teman, jadi saya bingung harus ngambil langkah yang kayak gimana. Sedangkan saya masih ada potongan 3 bulan juga kan Miss Juni. Waktu yang saya diancam mau interminate sama dibilang ke imigrasi itu, saya juga mikir kalau saya bilang iya, andai kan saya dipulangin ke agent nanti saya bayar potongannya kayak gimana. Tapi kalau terus-terusan kayak gini saya sakit sendiri nanti di sini kayak gitu loh Miss Juni. Oke, satu hal di sini kayaknya terlalu ribet. Apa sih yang sebenarnya kamu ingin komplainkan? Ya saya dapat kasur yang layak, meskipun saya tidurnya di ruang tamu enggak apa-apa Miss Juni. Saya dapat kasur lipat kayak teman-teman saya kan juga banyak yang tidurnya di ruang tamu, nggak cuma matras gitu loh Miss Juni. Terus saya juga pinginnya dapat makanan yang layak gitu. Orangnya soalnya kayaknya agak perhitungan gitu loh Miss Juni sama uang itu. Kalau saya nggak minta nggak bakalan dikasih. Terus pokoknya apapun itu diperhitungkan gitu loh Miss Juni. Oke, tapi kan kalau kamu nggak komplain sama agentmu kan mana tahu dok. Terus nggak ada siapapun yang bisa ngobrol sama maji kamu, benar nggak sih? Jadi kamu mau tidak mau harus ngomong. Saya juga takut. Tapi nanti kalau majikan saya marah lagi kayak kemarin gimana Miss Juni? Saya takut kalau saya dikira bikin-bikin gitu loh Miss Juni. Lele, kamu kan hidup ini ada konsekuensinya, Mbak. Lah kalau kamu takut terus kamu tidak ingin berbicara, terus bagaimana? Siapa yang bisa membantu kamu? Ya kamu takut ya selamanya kamu akan seperti itu. Ya itulah gunanya speak up. Benar nggak sih? Kalau kamu nggak mau speak up ya siapa yang akan membantu kamu? Iya Miss Juni. Jadi kamu bilang saya takut, ya takut ya udah, jangan komplain. Kalau komplain ya ada konsekuensinya. Hidup ini penuh dengan konsekuensi saya. Nggak bisa kamu bilang, oh saya nggak mau deh Miss, saya tidak ingin ada orang tahu, biarkan saja. Iya nggak bisa. Hidup ini penuh dengan konsekuensi. Saat kamu memilih ya memilih hidup itu. Kalau kamu tidak berani ya jangan harap ada orang yang membantu kamu sayang. Itu adalah konsekuensinya.
andaikan dalam kondisi terburuk agensi nggak bisa bantu gimana Miss Yuni? Loh, ya pulang Indonesia, Mbak Dok. Karena itu kan saya selalu bilang, apapun kalian punya resiko. Saat kamu komplain ke saya itu ada resikonya. Kalau agentmu tahu, maka dia juga tidak suka juga boleh dong. Benar nggak sih? Iya. Jadi semua hidup ini memang harus ada konsekuensinya, sayang. Hidup ini nggak cuman kamu pingin seperti ini maka akan seperti ini. Hidup ini seperti ini maka seperti ini. Jadi kalau kamu memilih seperti ini maka akan seperti itu. Kalau kamu seperti itu maka akan seperti ini. Itu adalah konsekuensi hidup. Iya, terus kemarin majikan juga, ini juga karena saya sadar saya salah. Kan majikan ngebebanin mau potong gaji saya itu 1.200 Miss Yuni. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau lebih dari 1.500, lebih dari 300 itu tidak boleh. Iya, sedangkan gaji saya itu sisanya cuma 1.000 Miss Yuni di sini, karena kan ceritanya anaknya lupa bawa air minum Miss Yuni. Terus saya itu mau nyusul ke bawah bawa air minum, kan dari awal majikan saya ngajarin kalau keluar kamu lock dari dalam ya. Terus saya mikir oh nggak usah tak lock, kan saya cuma ke bawah bentar doang. Terus saya lupa nggak bawa kunci, akhirnya itunya kekunci. Terus majikan saya manggil Sifu buat benerin kuncinya. Nah itu berarti kan memang kesalahanmu, Dok. Kenapa kamu nyepelein? Iya. Itu menyepelekan itu bukan masalah pekerjaan lagi. Itu namanya menyepelekan. Apalagi kamu belum 1 bulan di sini. Iya, itu memang saya salah Miss Yuni, saya tahu. Terus kan akhirnya kena charge 1.200. Terus kata majikan, saya nggak mau tahu, kamu yang ganti ini, karena ini kamu yang salah kayak gitu Miss Yuni. Jadi kemungkinan saya bulan ini nggak megang uang sama sekali, bahkan mungkin masih punya utang sama majikan saya. Itu salah, Dok. Itu nggak boleh. Kalau itu tentang ini saya bisa bilang itu nggak boleh, karena majikan hanya boleh mendenda TKW itu sebesar $300 selama 1 bulan. Jadi nggak boleh memotong kamu sebesar itu. Kamu laporkan sama agent aja. Nggak apa-apa, kamu bisa laporin ke agent kalau kayak gitu. Itu memang nggak boleh. Itu memang nggak boleh. Gitu. Jadi itu nggak boleh. Tapi saya rasa nih, kamu baru 20 hari komplainmu terlalu banyak, Dok. Itu aku bisa bilang rasa ikhlasmu kurang deh. Baru 20 hari loh, kamu nggak ada pengalaman, sudah nyepelein pekerjaan, sudah tahu disuruh bawa kunci, keluar nggak mau bawa kunci, giliran ke kunci suruh gantiin kunci. Berarti kan kamu orangnya suka menyepelekan. Makanya majikan sudah punya feeling nggak suka sama kamu. Dan orang Hongkong itu kalau nggak suka, Dok, semuanya serba salah. Jadi aku ngerasain bahwa kamu itu di awal aja sudah ribet. Baru 2 minggu, belum sampai 1 bulan. Begitu banyak masalah yang kamu timbulkan di keluarga majikan. Majikan ambil kamu sebagai pembantu itu supaya bisa meringankan bebannya, bukan menambahi bebannya. Gara-gara ambil kamu, kunci rumahnya harus diganti. Berarti kan kamu nggak pakai hati, sayang. Nggak ganti, Miss Yuni, cuma buka biasa, kuncinya masih tetap. Ngerti, tapi gara-gara itu harus manggil Sifu, sayang. Iya. Halo? Berarti kan kamu sendiri nggak amanah. Boleh nggak Miss Yuni ngomong kayak gitu? Ya jelas dong, majikan semakin hari semakin nggak suka. Dan kamu berpikir tentang kedepannya musim dingin. Sudah takut ini, takut itu. Makanya kamu pekerjaannya takut terus. Kerja aja belum sudah takut. Bener nggak? Boleh nggak ngomong kayak gitu? Kan seperti yang saya katakan, kamu nggak punya baju dingin. Datang ke tempat saya ada baju dingin. Itu ada solusinya. Kalau masalah baju dingin, saya ada baju buat kamu. Nggak ada masalah. Iya, tapi kalau kamu tiap hari komplain ini, nggak bisa mangan, ini gak iso, kamu belum 1 bulan loh sayang. Kamu sudah melakukan kesalahan. Sampai nyeluk Sifu datang ke rumah maji kamu. Kamu itu kesini dijeng untuk meringankan beban majikan, bukan nambahi beban majikan. Dan sekali lagi kamu masih baru, kok wani-wani ini juga es krimnya majikan walaupun disuruh. Kan itu bukan bahan pokok. Yang paling penting adalah mangan nasi sama lawuh. Lah es krim ini kalau gak marekin, Dok, diundat-undat, ya itu berarti kan rasa kamu ingin merasakan. Akibatnya ya fatal, Dok.
Kowe iki dikai ati ngrogo lempel loh. Makanya majikanmu sudah tidak percaya lagi sama kamu. Sekarang kamu komplain tentang makan mie, makan apa? Kamu masih kurang bagus, Mi. Banyak anak yang sudah kerja sampai finish kontrak, namanya es krim aja nggak berani ngambil, saya. Iya, Miss Yuni. Kan boleh nih Miss Yuni bilang lancang. Walaupun kamu diizinkan, itu bukan kebutuhanmu. Nih kamu cerita tentang kejelekannya majikan. Tapi kan kamu nggak pernah cerita tentang kebaikannya majikan. Jadi majikan merasa, wah, arek iki tas kerja es krim dipangan. Blonjo gak iso, saiki wis nyeluk sifu. Saya itu ambil pembantu untuk meringankan beban, bukan menambahi beban. Iya, Miss Yuni. Bener nggak? Iya. Jadi kamu ubah mindsetmu. Jangan dikatakan bahwa majikan nggak suka kamu. Itu karena perilaku kamu membuat majikan tidak suka sama kamu. Bener nggak sih? Iya, Miss Yuni. Bisa nih diubah diri sendiri. Iya, Miss Yuni. Bisa nggak setelah telepon ini ditutup, kamu lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik dan ikhlas? Iya, Miss Yuni. Bisa nggak? Iya, Miss Yuni, bisa. Masih baru, nggak ada pengalaman. Ya harus semangat dong. Ngerti? Oke, Miss Yuni. Jangan meminta orang lain untuk melakukanmu yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik. Orang akan melihat itu semua. Ngerti? Oke, Miss Yuni. Ada yang lain lagi? Enggak, itu aja, Miss Yuni. Ayolah. Terima kasih. Jadi semangat ya, bukan meminta orang lain melakukan kamu yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik biar orang lain membayarnya dengan baik. Paham? Oke, Miss Yuni. Nggak ada yang lain lagi? Udah, Miss Yuni. Jangan sakit hati loh kalau Miss Yuni ngomong. Enggak, Miss Yuni, saya memang salah. Ayolah, kamu bener nggak Miss Yuni ngomong, wah kamu kira es krim tidak mahal, tapi itu penting nggak buat perutmu? Kan nggak penting sayang. Pentingan mana sama nasi? Bener nggak? Pentingan mana sama diperlakukan lebih baik? Ya jelas majikanmu mundat-mundat lah. Kowe de es krimnya doyan mangan, yang lainnya lah. Pasti kamu juga ngambil yang lainnya. Itu pikirannya majikan norak duluan. Ngerti? Enggak, Miss Yuni. Oke. Ya wes, ini masukan buat kamu ya sayangnya. Agentmu nggak mungkin cerita kayak gini, PT-mu juga nggak mungkin kan ngomong kayak gini, bener nggak sih? Enggak, Miss Yuni. Jadi ini cambuk, jangan benci sama Miss Yuni ya. Enggak, Miss Yuni. Nah, kalau kamu butuh baju dingin di studioku ada, kamu cari alamatnya di mana, kamu minta baju dingin sama Miss Yuni ya. Ya, Miss Yuni. Ya Terima wes, kasih. tak tunggu. Ya, Miss Yuni. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke. Dari awal cerita selalu mengatakan majikan tidak baik, majikan tidak baik, majikan tidak baik. Tapi kamu lupa apa yang bisa kamu lakukan untuk majikan. Masa iya? Belum 1 bulan sudah melakukan ini, melakukan itu. Tapi saya tidak menghakimi siapapun yang salah ya, karena mungkin dia sudah lama tidak makan es krim sama majikan. Apapun kamu boleh makan, apapun boleh kamu makan. Tapi direm cakram. Kamu masih belum kenal aslinya majikanmu, kamu masih belum tahu aslinya majikanmu. Jadi berhati-hati, jangan sak karepmu dhewe. Jangan sampai cangkemku nglodoh ndek-ndi pingin mangan sembarang barang yang dimana bukan porsimu. Yang kamu butuhkan adalah nasi. Ya udah makan nasi sama lauk pauk. Es krim lah, stick lah, sandwich lah, apa itu bukan porsimu, nggak usah. Daripada kamu diundat-undat. Ini menurut pendapat saya ya teman-teman. Jadi kalau kalian kurang setuju, boleh tinggalkan di kolom komentar. Miss Yuni ki apa ki tidak adil wong ngambil es krim sama majikannya oleh Miss Yuni dilolok nih. Ya bukan dilolok nih ya. Bukan dilolok nih ya, karena saya sendiri tidak ingin kalian kecewa gitu loh. Saya tidak ingin kalian kecewa. Karena saat kalian high ekspektasinya, maka kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Ngerti nggak? Buat teman-teman, jangan marah kalau saya mengingatkan, dan jangan menjadi sesuatu yang membuat kalian emosi. Saya sekali lagi minta maaf kurang lebihnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.